Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yelsa Marhama, NIM 2011108. Saya dari Prodi 2D Pendidikan Agama Islam. Yang pertama-tama, saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat membuat video ini yang bertujuan untuk memenuhi mata kuliah hadis pendidikan. Yang saya hormati Bapak Muhammad Taufik Anwar, SPDI MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah hadis pendidikan, serta teman-teman yang saya banggakan. Dalam video ini saya akan membahas tentang hadis tentang kewajiban dan tujuan menuntut ilmu. Yang pertama, saya akan membahaskan tentang apa saja hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan tujuan menuntut ilmu. Yang kedua, bagaimana hukum dari menuntut ilmu. Yang ketiga, bagaimana penjelasan tentang pentingnya menuntut ilmu. Jadi yang pertama saya akan membahas yaitu tentang pengertian ilmu. Ilmu berasal dari kata alim yang artinya mengetahui. Menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku ke arah yang lebih baik, karena pada dasarnya ilmu menunjukkan pada jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Seseorang harus memulai dengan ilmu sebelum beramal. Maksudnya, dari beramal adalah melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan, manusia dituntut mengetahui ilmunya dari pekerjaan tersebut. Dasar hukum menuntut ilmu yaitu berdasar dengan Al-Quran, hadis Nabi Muhammad SAW. Banyak sekali hadis dan ayat Al-Quran yang menerangkan tentang menuntut ilmu. Jadi yang pertama saya akan membahas selanjutnya saya akan membahas tentang hadis-hadis tentang kewajiban menuntut ilmu dan tujuan ilmu. Bahkan dari masih dalam kandungan pun kita sudah mendapatkan berbagai macam ilmu, baik itu ilmu pengetahuan agama, sosial, ataupun yang lainnya. Kewajiban mencari ilmu dibebankan tiap muslim sebagian sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin." Artinya, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Hadis mencari ilmu lainnya disebut juga tentang keutamaan mempelajari ilmu pengetahuan dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Waman salaka torikon yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu bihi torikon ilal jannah." Artinya, siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim. Makna kandungan dari hadis ini agar setiap umat Rasulullah bersemangat dalam mencari ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, agar ilmu itu bermanfaat bagi dirinya sendiri dan bagi orang lain. Ilmu dunia dicari untuk memudahkan dalam hidup di dunia ini, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari maupun saat bekerja. Dan ilmu akhirat penting dicari agar kita memiliki tuntutan dan tidak tersesat dalam kebatilan, karena setiap manusia sejatinya tujuan akhiratnya adalah akhirat. Tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu ada hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang berbunyi, "Man haroja fi tolabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a." Artinya, barang siapa yang keluar untuk mencari ilmu, maka ia berada di jalan Allah hingga ia pulang. Selanjutnya yaitu hukum menuntut ilmu. Menuntut ilmu artinya berusaha menghasilkan segala ilmu, baik dengan jalan menanya, melihat, atau mendengar. Perintah kewajiban menuntut ilmu terdapat dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, "Tolabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah." Artinya, menuntut ilmu adalah fardu bagi tiap-tiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bari.
Dari hadis ini, kita memperoleh pengertian bahwa Islam mewajibkan pemeluknya agar menjadi orang yang berilmu, berpengetahuan, mengetahui segala kemaslahatan dan jalan kemanfaatan. Hadis di atas menunjukkan bahwa fardu bagi setiap orang muslim mencari ilmu dan orang yang memberikan ilmu bagi selain ahlinya, seperti orang yang mengalungkan babi dengan mutiara, permata, dan emas. Dengan ilmu, derajat orang tersebut tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah pun akan meninggikan derajatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Seorang muslim memperbanyak mengamalkan ilmu kepada orang lain, maka semakin tinggi pula derajatnya di hadapan Allah. Islam mewajibkan kita menuntut ilmu-ilmu dunia yang memberi manfaat dan berguna untuk menuntut kita dalam hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan di dunia. Oleh karena itu, ilmu-ilmu seperti ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu bahasa Arab, ilmu sains, seperti perbuatan, kejuruteraan, ilmu perundangan, dan sebagainya, adalah termasuk dalam ilmu yang tidak diwajibkan untuk dituntuti, tetapi tidaklah dikatakan tidak perlu, karena ia adalah ilmu fardu kifayah. Ilmu yang diamalkan sesuai dengan perintah-perintah syara, hukum wajibnya perintah menuntut ilmu itu adalah hukumnya wajib ain, dan ada kalanya wajib kifayah. Sedang ilmu yang wajib kifayah itu, hukum mempelajarinya ialah ilmu yang hanya menjadi pelengkap. Misalnya ilmu tafsir, ilmu hadis, dan ilmu sebagainya. Yang terakhir, saya akan membahas tentang kesimpulan dari materi yang telah saya sampaikan, yaitu menuntut ilmu adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seseorang untuk merubah tingkah laku ke arah yang lebih baik lagi. Karena pada dasarnya ilmu menunjukkan pada jalan kebenaran dan meninggalkan kebodohan. Seseorang harus memulai dengan ilmu sebelum beramal. Maksudnya, dari beramal adalah melakukan kegiatan atau melakukan suatu pekerjaan. Dalam melakukan pekerjaan manusia, dituntut untuk mengetahui ilmu pekerjaan tersebut. Dasar hukum menuntut ilmu yang berdasarkan Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW, banyak sekali hadis dan ayat-ayat Al-Quran yang menerangkan tentang menuntut ilmu. Menuntut ilmu antara lain yaitu 1. Dimudahkan jalan menuju surga. 2. Agar sukses dunia akhirat. 3. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.